Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qabla nabda' dirasatina fi hadzal yawm, hayya naqra' suratul Fatihah jama'atan. Asallahu ay yusahhil a'malana, ay yusahhil dirasatana, hatta nastati' an nafhama dirasatana fi hadzal yawm tamaman. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Sabahul khair, selamat pagi adik-adik. Sabahun nur, selamat pagi. Kaifa halukum, gimana kabar kalian pagi hari ini? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja ya. Insyaallah semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, dalam materi minggu lalu kita sudah belajar tentang kata ganti dan juga tentang mufradat. Nah, kata ganti apa saja yang kemarin kita pelajari? Ada ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Ada 5 kata ganti yang kita pelajari kemarin. Kemudian kita juga belajar tentang mufradat, yakni kata-kata pendukung yang akan kita gunakan dalam kalimat. Misalnya ada kata thalibun, thalibatun, mudarrisun, mudarrisatun, bai'un, dan bai'atun. Oke. Nah, setelah mempelajari kata ganti dan mufradat, kita kemarin juga belajar tentang bagaimana cara menggunakannya di dalam sebuah kalimat. Ya kan? Kemarin dalam soal ada salah satu nomor yang soalnya adalah ana faridun, ana thalibun. Nah, ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa ya? Ana adalah saya, Farid nama orang, kemudian ana saya, thalibun artinya siswa atau murid laki-laki. Ya. Saya Farid, saya adalah seorang murid. Kenapa kau menggunakan thalibun? Karena disesuaikan dengan Farid. Farid kan laki-laki, jadi menggunakan thalibun. Gimana kalau Farid diganti dengan Fatimah? Nah, maka thalibun diganti dengan thalibatun. Kenapa? Karena Fatimah adalah perempuan. Begitu juga nanti sebaliknya. Oke. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar tentang ismul isyarah. Apa kira-kira ismul isyarah itu? Nah, kita pelajari pada video yang berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas bahasa Arab. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan meneruskan video sebelumnya. Masih bahasa Arab kelas 7 untuk MTS atau sekolah menengah pertama. Masih di bab 1 yaitu at-ta'rifu bin nafsi, perkenalan diri. Untuk sesi 2 kali ini kita akan belajar tentang kata tunjuk dan juga ada beberapa latihan soal. Kata tunjuk dalam bahasa Arab itu disebut ismul isyarah. Ismul isyarah. Kata tunjuk seperti yang telah kita ketahui di bahasa Indonesia, itu ada kata tunjuk untuk jarak dekat yaitu ini, dan kata tunjuk untuk jarak jauh yaitu itu.
Hanya saja di dalam bahasa Arab sama seperti domir, kata tunjuk ini dibagi menjadi kata tunjuk untuk muzakkar dan kata tunjuk untuk muannas. Perhatikan, pertama untuk jarak dekat, yaitu kata tunjuk untuk jarak dekat, yaitu ini. Untuk muzakkar kita memakai hadza. Hadza berarti artinya ini, tapi untuk muzakkar. Kemudian kata tunjuk untuk jarak dekat, untuk muannas kita memakai hadhihi. Hadhihi berarti artinya ini untuk muannas atau untuk perempuan. Kata tunjuk untuk jarak jauh, yaitu untuk muzakkar kita memakai dzalika. Dzalika. Dzalika artinya berarti itu untuk muzakkar atau laki-laki. Untuk perempuan atau muannas kita memakai tilka. Tilka. Tilka berarti artinya itu untuk muannas atau perempuan. Nah, perhatikan, ini atau untuk jarak dekat ini muzakkar hadza, muannas hadhihi. Untuk jarak jauh itu muzakkar dzalika, muannas tilka. Hadza hadhihi, dzalika tilka. Nah, ini jangan sampai kebalik antara muzakkar dan muannas. Kenapa? Karena nanti antara kata tunjuk dan yang ditunjuk harus sesuai. Jika yang ditunjuk itu muzakkar, maka kata tunjuknya harus muzakkar. Jika yang ditunjuk itu muannas, maka kata tunjuknya harus muannas. Perhatikan contoh berikut. Hadza talibun. Ini murid. Talibun adalah murid laki-laki atau muzakkar. Maka kata tunjuk yang kita gunakan adalah kata tunjuk untuk muzakkar, hadza. Perhatikan contoh yang kedua. Hadhihi talibatun. Ini murid. Talibatun murid perempuan atau muannas. Maka kata tunjuk yang kita pakai adalah kata tunjuk untuk muannas, hadhihi. Kemudian perhatikan contoh berikutnya. Dzalika mudarrisun. Itu guru. Mudarrisun adalah guru laki-laki atau muzakkar. Maka kata tunjuk yang kita pakai juga kata tunjuk untuk muzakkar, yaitu dzalika. Contoh yang keempat. Tilka mudarrisatun. Itu guru. Mudarrisatun adalah guru perempuan atau muannas. Maka kata tunjuk yang kita pakai juga adalah kata tunjuk untuk muannas, yaitu tilka. Yang perlu kita perhatikan adalah kesesuaian antara yang ditunjuk dan kata tunjuknya. Jika yang ditunjuk ini muzakkar, maka kata tunjuknya juga untuk muzakkar. Jika yang ditunjuk ini muannas, maka kata tunjuk yang kita pakai juga kata tunjuk untuk muannas. Sekarang kita akan mengaplikasikan kata tunjuk yang baru saja kita pelajari dan kata ganti yang kita sudah pelajari di video sebelumnya ke dalam beberapa percakapan atau tanya jawab. Sebelum kita mulai mengaplikasikan kata tunjuk dan kata ganti ke dalam suatu percakapan, maka perlu kita ketahui beberapa kata tanya. Hanya saja di dalam pelajaran kali ini kita cukup mengetahui satu saja, yaitu man. Man artinya siapa. Kita mulai. Perhatikan contoh percakapan atau tanya jawab berikut. Contoh yang pertama, man anta. Siapa kamu? Anta ini kamu laki-laki. Maka dijawab ana azam, saya azam. Maka jawabannya pun laki-laki, karena yang ditanya adalah laki-laki atau muzakkar, maka yang menjawab juga laki-laki. Ana azam, saya azam. Ana talibun, saya murid laki-laki. Dan ini harus sesuai. Pertama yang harus disesuaikan adalah maknanya. Jika yang ditanya adalah anta, maka yang jawab adalah ana. Man anta, siapa kamu? Maka jawabannya yang sesuai adalah saya azam, ana azam. Kadang ada siswa yang menjawab ketika ditanya man anta, dia jawab anta azam. Ini tidak sesuai secara makna.
Kenapa? Coba perhatikan. Man anta, siapa kamu? Anta azam, kamu azam. Nah, nggak nyambung. Maka yang sesuai adalah jawabannya ana. Man anta, ana azam. Ana talibun. Saya azam, saya seorang murid. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. Man anti, siapa kamu? Nah, anti kamu perempuan, muannas. Maka yang menjawab harus muannas juga. Ana hilyah, saya hilyah. Ana talibatun, saya talibatun, murid perempuan. Kemudian contoh berikutnya. Man huwa, siapa dia? Nah, yang ditanya adalah huwa, dia laki-laki. Maka kita jawab huwa Umar, dia Umar, laki-laki, mudzakkar. Huwa mudarrisun, dia mudarrisun, dia seorang guru, guru laki-laki, mudarrisun. Man hiya, siapa dia? Nah, yang ditanya adalah dia perempuan. Maka kita jawab dia hiya Aminah, dia Aminah. Hiya mudarrisatun, dia guru, guru perempuan. Maka jangan lupa harus sesuai. Ketika ini muannas, yang ditanyakan muannas, maka jawabannya pun harus muannas. Ketika yang ditanyakan ini mudzakkar, maka jawabannya pun harus mudzakkar. Ini pengaplikasian kata ganti di dalam suatu percakapan atau tanya jawab. Kemudian kita menuju ke pengaplikasian tadi kata tunjuk dalam suatu percakapan atau tanya jawab. Man hadza, siapa ini? Nah, hadza adalah kata tunjuk untuk mudzakkar. Nah, maka kita jawab harus mudzakkar juga. Hadza, ini azam. Nah, ini azam, hadza azam. Huwa talibun, dia seorang murid, murid laki-laki. Maka ini semuanya harus mudzakkar. Talibun mudzakkar, huwa mudzakkar, azam mudzakkar, hadza mudzakkar. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah mudzakkar. Hadza adalah kata tunjuk untuk mudzakkar. Kemudian contoh yang berikutnya, man hadhihi, siapa ini? Nah, hadhihi adalah kata tunjuk untuk muannas. Maka jawabannya pun harus muannas. Hadhihi hilyah, ini adalah hilyah. Hiya, dia perempuan ya, hiya. Dia talibatun, seorang murid, murid perempuan, talibatun. Kemudian contoh berikutnya. Man dzalika, siapa itu? Nah, dzalika adalah kata tunjuk untuk mudzakkar. Maka jawabannya pun harus mudzakkar. Dzalika itu Umar, adalah Umar. Huwa, dia mudarrisun, guru, guru laki-laki. Jadi ketika yang ditanyakan adalah mudzakkar, maka kita menjawab mudzakkar juga. Dzalika mudzakkar, Umar mudzakkar, huwa mudzakkar, mudarrisun mudzakkar. Dzalika Umar, huwa mudarrisun. Itu Umar, dia seorang guru. Yang terakhir, perhatikan man tilka, siapa itu? Nah, tilka adalah kata tunjuk untuk muannas. Maka kita jawab juga muannas. Tilka itu Aminah, Aminah. Hiya, dia mudarrisatun, seorang guru, guru perempuan. Nah, yang perlu perhatikan di pelajaran kali ini adalah pertama kesesuaian makna. Jadi nyambung antara pertanyaan dan jawaban. Kedua adalah kesesuaian kaidah, yaitu mudzakkar dan muannasnya. Ketika yang ditanyakan mudzakkar, maka kita jawabnya pun mudzakkar. Ketika yang ditanya adalah muannas, maka kita menjawabnya pun muannas. Maka ini harus diperhatikan dan jangan sampai dibolak-balik. Berikutnya, ini ada beberapa soal-soal latihan. Kerjakan soal-soal latihan berikut supaya lebih mantap lagi pemahaman tentang materi yang sudah kita pelajari. Ini ada 6 soal. Perintahnya, imla al-faragha, isilah yang kosong, bikalimatin, dengan kata munasibatin, yang sesuai. Nah, di sini ada suatu kalimat.
Namun kalimat ini tidak lengkap, ada titik-titiknya sini. Kemudian disediakan 3 kata untuk melengkapi kalimat tersebut. Kalian tinggal pilih mana kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut. Hanya saja yang perlu diperhatikan tadi apa? Kesesuaian makna. Kedua, kesesuaian kaidah antara muzakkar dan muannasnya. Jika kalimatnya ini muzakkar, maka di sini pun harus muzakkar isinya. Kita coba, saya kasih contoh yang nomor 1. Hadza Ahmad. Ini Ahmad. Hadza Ahmad. Hadza ini untuk muzakkar. Karena Ahmad ini muzakkar, maka kata tunjuk yang dipakai hadza, bukan hadhihi. Hadza ini kata tunjuk untuk muzakkar. Titik thalibun. Thalibun adalah murid. Murid laki-laki untuk muzakkar juga. Kita coba satu-satu. Hiya. Hadza Ahmad, hiya thalibun. Kira-kira betul atau tidak? Nah, hiya ini adalah artinya dia, tapi dia untuk muannas atau untuk perempuan. Sedangkan di dalam kalimat ini Ahmad ini muzakkar dan thalibun juga muzakkar, maka ini tidak sesuai. Jadi jawabannya bukan hiya. Kita coba yang kedua, kata yang kedua, hadza. Hadza Ahmad, ini Ahmad. Hadza thalibun, ini murid. Kalau dari segi kaidah ini benar karena ini muzakkar. Hadza ini untuk muzakkar dan kalimatnya ini muzakkar juga. Ahmad muzakkar, thalibun muzakkar. Hanya saja dari segi makna kurang tepat. Hadza Ahmad, ini Ahmad. Hadza thalibun, ini murid. Nah, maka yang sesuai ini pilihan yang ketiga, itu huwa. Kita coba. Hadza Ahmad, ini Ahmad. Huwa thalibun, dia murid. Nah, dari segi arti ini sudah pas. Kemudian dari segi kaidah, huwa ini adalah kata ganti untuk muzakkar. Dan ini kalimatnya pun muzakkar. Hadza Ahmad, Ahmad muzakkar. Hadza kata tunjuk untuk muzakkar. Kemudian thalibun juga muzakkar. Kita masukkan di sini huwa, maka sesuai. Berarti jawabannya adalah huwa. Hadza Ahmad huwa thalibun. Nah, sisanya silahkan kalian kerjakan 5 soal ini. Nanti insyaallah kita akan bahas di video-video berikutnya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kalian dapat memahami pelajaran kali ini. Apabila belum memahami juga silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di media sosial lainnya. Syukron, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.